Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai kemarin termasuk tadi pagi Mas Angga sudah sering membaca yang namanya persiapan Indonesia untuk new normal, artinya untuk kehidupan baru setelah pandemi corona ini. Jadi ada beberapa new normal itu versi Angga Prajabuana. Jadi versi Mas Angga Prajabuana yang Mas Angga udah rangkum dari beberapa sumber menjadi satu, yang pada akhirnya mungkin bisa jadi panduan kalian juga apa itu new normal dan seperti apa kehidupan setelah new normal ini diberlakukan di negara kita ya. Yang pertama, Mas Angga kutip dari pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian, yaitu Bapak Erlangga Hartarto. Indonesia butuh new normal untuk pulihkan ekonomi. Jadi Indonesia membutuhkan new normal untuk memulihkan ekonomi. Kalian tahu sendiri bagaimana kondisi perekonomian kita sekarang kan. Dasar utama penerapan new normal adalah ekonomi, kata beliau, kata Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto ini. Indonesia hampir dilumpuhkan oleh pandemi corona ini, terutama pada sektor perekonomian itu sendiri. Kondisi ini jika dibiarkan akan memicu PHK yang akan besar-besaran di Indonesia, dan sekarang pun mulai terjadi proses PHK besar-besaran di Indonesia ini. Jadi sudah mulai banyak pegawai-pegawai yang di PHK. Jadi benar kata beliau, artinya semakin pandemi ini semakin lama di negara kita, maka akhirnya semakin banyak orang yang akan kehilangan pekerjaannya. Betul nggak? Mungkin ada dari sahabat-sahabat Facebook Angga Prajabuana yang udah mengalami itu, yang pada akhirnya kerjaannya udah mulai berkurang, pendapatnya berkurang, bahkan ada yang beberapa dari kalian mungkin ada yang udah mulai kehilangan pekerjaan. Betul tidak? Jadi itu menurut Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Jadi sektor utama yang paling hancur akibat dari pandemi ini yang jelas dari sektor ekonomi. Beliau juga mengatakan yang penting kan kita tahu penyebaran virus corona itu seperti apa, dan juga Mas Angga rangkum beberapa penyebaran virus corona yang mungkin perlu kalian pahami. Nomor satu, tempat umum. Jadi tempat umum ini merupakan salah satu tempat penyebaran virus corona yang paling sangat masif di situ. Karena kenapa? Tempat umum ini kan berkumpulnya banyak orang di situ. Jadi resiko untuk tertularnya itu lebih tinggi daripada kita stay at home. Tapi pada akhirnya kan untuk stay at home terus kita nggak mungkin. Ketika kita ada di rumah terus nggak bekerja, pada akhirnya nggak punya penghasilan, nggak bisa makan, pada akhirnya sama aja mati juga. Bukan karena corona, pada akhirnya karena kelaparan. Yang penting ketika kita di tempat umum, yang jelas pakai masker ya, jaga jarak antar orang-orang itu 1,5 atau 2 meter ya. Yang penting kita pakai masker, jaga jarak. Di situ cenderung lebih tinggi banyak orang karena kita tidak tahu mana yang terinfeksi. Ada yang OTG soalnya, ada yang orang tanpa gejala, jadi lebih berhati-hati. 2. Daerah yang sering dipegang orang, artinya bekas pegangan tangan orang, bisa dari pegangan pintu, meja, atau dari keyboard komputer dan lain-lain ya. Terus bisa juga dari suasana yang lembab dan hangat, karena virus ini sangat suka dengan suasana yang lembab dan hangat. Makanya banyak pakar kesehatan yang menyarankan kita untuk berjemur di siang hari. Oke. Pencegahan virus corona bisa dilakukan beberapa hal. Contoh, cuci tangan. Cuci tangan ini minimal 20 detik dengan sabun di air yang mengalir. Jadi minimal 20 detik dengan sabun di air yang mengalir. Jadi pakai sabun loh ya, jangan cuma cuci tangan pakai air aja. Karena cuci tangan ada ilmuwan yang mengatakan jika cuci tangan 6 sampai 10 kali sehari itu bisa mengurangi kita untuk terkena virus
corona 36% menurut penelitian para ahli. Ini Mas Angga ambil di laporan di Wellcome Open Research. Karena sabun itu bisa melarutkan virus. Sabun dapat melarutkan virus apalagi di air yang mengalir. Jadi sering-seringnya cuci tangan agar kita tangan selalu bersih dan kita terhindar dari virus. Menurut penelitian pun ada 36% kita untuk terhindar terhadap yang namanya virus corona. Nah, sekarang juga banyak orang yang menggosok tangannya dengan hand sanitizer atau dengan alkohol. Jadi untuk mensterilkan tangan kita. Berikutnya juga Presiden Jokowi juga sudah merestui 102 wilayah zona hijau di semua kabupaten Indonesia. Beberapa wilayah Indonesia yang zona hijau. Jadi Bapak Presiden juga sudah merestui beberapa daerah di Indonesia yang untuk melakukan new normal ini. Dengan catatan yang jelas menegakkan protokol kesehatan, hati-hati dan waspada terhadap COVID-19. Artinya tetap dengan protokol kesehatan, hati-hati dan waspada terhadap COVID-19. Mas Angga juga kutip dari Banyuwangi, karena ada beberapa yang menurut Mas Angga itu bagus untuk saya sampaikan. Artinya ini, berikut sejumlah protokol untuk menyambut new normal di Banyuwangi ini. Saat ditransportasi, periksa suhu tubuh, ya, memeriksa kesehatan setiap orang. Jadi masker, sarung tangan dan hand sanitizer ini ditransportasi. Konsumsi buah-buahan yang jelas itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Untuk di penginapan, mereka melakukan protokol mensterilkan seluruh fasilitas hotel, cek kesehatan tamu hotel, pemesanan dan pembayaran online. Jadi mereka banyak menggunakan sistem online, jadi tidak bertatap muka. Jadi offline mulai mereka udah hapus. Pengolahan makanan higienis, pembatasan jarak fisik di area hotel, itu untuk di perhotelan. 3, untuk di tempat wisata, pemeriksaan kesehatan pengisi acara. Jadi orang-orang yang ada di tempat wisata itu dicek semuanya kesehatannya. Dipastikan orang yang ada di tempat wisata itu mereka benar-benar sehat. Menggunakan etiket seni pertunjukan. Jadi semuanya serba elektronik. Jadi tidak ada pada akhirnya bertatap muka secara langsung untuk menghindari kontak dan penyebaran virus COVID-19. Pemeriksaan kesehatan pengunjung. Jadi setiap pengunjung diperiksa suhu badan. Intinya kesehatan mereka lah. Standar kesehatan warung makan. Untuk pelayanan publik, mereka menggunakan ini yang jelas kuliner lezat higienis, menjalankan protokol kesehatan di semua tempat, belanja aman, buah tangan, pembayaran non tunai. Artinya semuanya tetap dengan protokoler kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Banyak yang tanya, kapan Mas Angga buka? Itu kan. Untuk menyikapi new normal ini, mudah-mudahan sesuai dengan rencana pemerintah juga. Kemarin kan rencana kan tanggal 2 Juni masyarakat boleh beraktivitas normal lagi kan. Nah, ini diperpanjang lagi PSBB-nya juga di mana-mana ke 15 Juni 2020. Ya, mudah-mudahan 15 Juni 2020 pandemi corona ini yang benar-benar berakhir dan kita bisa beraktivitas normal lagi. Ketika memang tanggal itu memang udah kita beraktivitas lagi, Mas Angga pasti akan memberikan informasi di situ. Kalau memang benar-benar akan mulai praktek, Mas Angga 1 minggu sebelumnya pasti akan memberitahukan kepada kalian semuanya ya. Jadi tolong di share video ini biar semuanya tahu kapan Mas Angga buka. Jadi Mas Angga akan buka praktek ketika pemerintah menyatakan aman untuk COVID-19 dan boleh aktivitas normal lagi ya. Mas Angga akan memberitahunya di situ. Dan ketika saya buka pun kita akan menggunakan protokol kesehatan bagaimana pencegahan COVID-19 berhubung karena banyaknya pasien Mas Angga kan pasti hari pertama ini pasti akan membludak bagaimana banyaknya pasien saya ketika langsung datang. Makanya Mas Angga juga akan atur untuk jaga jarak dan gak ada penumpukan massal di rumah ya. Jadinya kalian memang kalau yang memang ingin berobat dengan saya ketika saya udah buka harus mengikuti peraturan yang Mas Angga tetapkan. Ketika kalian tidak mematuhi aturan saya, Mas Angga tidak akan melayani kalian. Kenapa? Ini demi kebaikan bersama, oke?
Mungkin ada beberapa yang akan Mas Angga terapkan protokolernya ketika Mas Angga udah buka praktek. Nomor satu, yang jelas saya akan jaga jarak pasien. Artinya pasien itu ketika udah didata untuk hari itu, masuk, pintu gerbang saya jaga. Ada yang masuk, Mas Angga kerjakan, keluar, baru diganti lagi. Jadi nggak ada numpuk-numpuk itu. Ketika pasien udah datang, silahkan nyebar di mana-mana dulu. Kita ambil nomor handphonenya, kita telepon ketika akan dilayani. Jadi istilahnya pengobatan yang estafet. Selesai di dalam, keluar, diganti dengan yang baru yang dari luar itu yang sudah terdata itu ya. Jadi nggak ada penumpukan, dijaga jarak. Dua, kalian yang datang ke tempat saya harus pakai masker. Jadi kalian yang berobat nanti di tempat Mas Angga, ketika Mas Angga buka, yang tidak pakai masker, Mas Angga akan suruh balik. Ya, yang kedua pakai masker. Tiga, Mas Angga sediakan di sana cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Jadi biar kalian juga steril tangannya dan tidak ada virus dan kuman-kuman di tangan kalian. Empat, petugas akan mengecek suhu tiap pasien yang datang. Jadi Mas Angga nanti akan sediakan termogan namanya, Maya. Termogan itu jadi pintu gerbang kita buka, jadi nggak ada yang langsung masuk banyak. Ketika ada pasien yang datang, kita cek suhunya. Ketika suhu itu melebihi batas normal, Mas Angga akan suruh balik pasien itu. Jadi mohon maaf, ini untuk kebaikan bersama. Jadi yang pertama jaga jarak, nggak ada numpuk. Jadi pengobatannya seperti estafet, selesai dikerjakan, diganti dengan pasien yang lain yang jelas yang sudah terdata. Jadi mohon yang belum terdata jangan datang ke tempat saya. Karena ada 6.000 pasien reschedule. Mas Angga tidak akan layani pasien yang tiba-tiba datang tanpa antrian. Tetap dengan aturan yang dulu. Tidak punya antrian, Mas Angga nggak akan layani kalian dari manapun itu. Karena untuk ketertiban pasien saya dan juga menyelesaikan pasien yang udah reschedule kemarin. Jadi nggak mungkin Mas Angga tinggalkan mereka. 5. Dari semua protokoler itu yang jelas kita harus mengikutinya karena itu untuk kebaikan kita bersama, termasuk pakai masker, cuci tangan, cek suhu, jaga jarak, itu untuk kebaikan bersama, iya kan? Di dalam berapa? Tapi bukan karena gini loh, bukan karena Mas Angga egois atau apa, enggak. Ini kan untuk kebaikan kita bersama, ke kalian enak dan ke saya pun enak. Di dalam pun ya kita batasi kan, pendaftar kan cuma 2, jadinya 2 pasien Mas Angga kerjakan di situ. Jadi terkadang ada 1 pasien dan 1 yang nemenin, jadi bertiga dengan saya. Jadi itu selesai, keluar, diganti dengan yang baru. Jadinya nggak ada penumpang kayak kemarin yang banyak rombongan dan sejenisnya. Jadi Mas Angga udah nggak terima itu. Jadi itu, jadi pendaftaran dengan pendaftaran masih Mas Angga ingetin tutup karena Mas Angga mau menyelesaikan pasien yang reschedule 6.000 itu ya. Terus hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Angga Prajabuana. Jadi kalian hati-hati ya. Grup-grup palsu, akun-akun palsu. Jadi yang asli ini yang bisa nge-live ini dan memberikan informasi untuk kalian semuanya. Jadi kalian harus think smart, pakai handphone smartphone. Tapi yang pakai nggak smart, waduh gimana dong? Jadi harus lebih smart. Untuk itu lebih berhati-hati, waspada. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap semangat, peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha. Ingat, pastikan terdata dulu baru datang ke tempat saya. Tidak terdata tidak akan saya layani karena semuanya pasien udah datang sesuai schedule, sesuai harinya dan sesuai dengan nomor antrinya. Gak ada yang numpuk-numpuk, apalagi dengan pandemi ini memang gak boleh ada penumpukan massa. Artinya harus semuanya jaga jarak dan tertata. Mungkin ini aja yang Mas Angga untuk sampaikan tentang new normal ini. Mudah-mudahan segera pandemi ini berakhir dan Mas Angga bisa aktivitas lagi, menolong kalian untuk mencari jalan kesembuhan ya. Memang belum tersistem bagus sih Mas Angga nyampaikan new normal ini. Setidaknya ini jadi informasi buat kalian tentang apa itu new normal dan bagaimana kedepannya untuk kita beraktivitas. Nanti Mas Angga akan bikin video lagi yang lebih bagus mungkinnya, yang lebih tertata rapi kalimatnya. Oke, daripada kita berdiam diri, apalagi Mas Angga ada beberapa follower yang banyak. Jadi insya Allah ini akan bermanfaat, akan jadi pemahaman buat kalian semua ya. Oke, tunggu informasi terbaru dari Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana. Tetap disimak ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton, yang sudah like dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi ladang ibadah buat kalian semuanya karena berbagi informasi yang positif untuk orang banyak ya.
Mudah-mudahan jadi ladang pahala buat kalian semua. Jadi gak cuma Mas Angga yang dapat berkahnya, pada akhirnya kalian mendapat keberkahan karena memberikan informasi yang bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih semuanya. Mas Angga pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.